Tabe, jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Kita mau lihat soal penanganan masalah pasca kerusuhan demo rusuh di Jakarta baru-baru ini, yang sampai terjadi meninggalnya Afan Kurniawan, dan itu memantik demo dan kerusuhan di mana-mana semakin membesar. Kemarin keputusan terakhir dari sidang Dewan Etik, Kode Etik Polri, Polisi Republik Indonesia, memutuskan bahwa Komisaris Polisi atau Kompol Kosmas Kaju Gae dipecat tidak dengan hormat dari Satuan Kepolisian, anggota Kepolisian Republik Indonesia. Beliau dianggap bersalah sehingga mengakibatkan kematian atau nyawa seorang Afan Kurniawan terenggut. Informasi publik yang terpublikasi dari Polri adalah Kosmas terbukti bersalah. Bersalah di sini dalam arti yang berefek kepada meninggal seseorang. Tetapi kita tidak pernah diberitahukan atau dipublikasikan soal apa bukti saudara Kosmas, saudara Komisaris Polisi Kosmas Kaju Gae bersalah. Bagaimana membuktikan dia bersalah, itu yang tidak dimunculkan di publik, sehingga publik tidak tahu bagaimana sampai sidang kode etik atau Dewan Kode Etik Polri sampai menyimpulkan bahwa saudara Kosmas Kaju Gae bersalah. Kita lihat begini ya, ada dua perspektif. Satu, saudara Kosmas itu dianggap tidak sesuai aturan main atau tidak sesuai SOP dari yang standar operasional kepolisian ya. Misalnya dia melakukan sebuah hal atau kegiatan atau beraksi di luar dari standar. Itu satu. Yang kedua, dia berada atau dia melakukan sesuatu yang di luar dari perintah komandan, perintah atasan dia ya. Dan yang ketiga, kita tidak membahas soal bagaimana proses sampai rantis kendaraan taktis itu sampai melindas saudara Afan, almarhum Afan. Kita belum sampai ke situ ya. Nah, padahal ada dua hal yang bisa kita perdebatkan di sini ya. Jika saudara Kosmas melakukan tindakan di luar standar operasional kepolisian dalam penanganan kerusuhan atau penanganan demonstrasi, maka dia dianggap bersalah. Tetapi jika dia melakukan hal yang sesuai standar operasionalnya, maka efeknya tidak dapat dilimpahkan kepada kesalahan ada pada beliau, karena dia sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan SOP-nya, standar operasional dalam dunia kepolisian. Standar ini yang tidak dimunculkan oleh Polri. Standar macam apa? Sehingga kita lihat apakah Kosmas melanggar atau dia bertindak di luar SOP atau tidak. Itu yang tidak muncul. Hanya muncul sebuah kesimpulan bahwa saudara Kosmas sudah melakukan pelanggaran. Bukti pelanggarannya tidak dimunculkan ke publik. Sulit sekali bagi publik untuk bisa mempercayai, atau orang seperti saya ini itu bisa mempercayai bahwa Kosmas melakukan pelanggaran. Itu susah sekali karena standar operasionalnya tidak ditampilkan. Harusnya itu standar operasional ditampilkan, kemudian apa yang dilakukan Kosmas pada waktu itu sehingga dia dinilai, oh ini sudah di luar standar. Nah, kalau di luar standar dia bersalah. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang ada dalam standar operasional polisi, maka akibat dari kematian itu menjadi tidak bisa disalahkan, tidak bisa dilimpahkan kepada saudara Kosmas. Karena dia sudah melakukan hal yang sesuai standar. Itu satu. Yang kedua, publik juga belum ditampilkan apa perintah atasan si Kosmas. Apa komando dari atasan Kosmas terhadap Kosmas pada saat itu. Apakah Kosmas melakukan hal di luar perintah atasannya atau tidak? Ini yang perlu ditampilkan. Misalnya ada
komunikasi lewat HP, telepon atau video call atau komunikasi lewat WA, maka suara atau chatting antara atasan Kosmas dengan Pak Kosmas ini perlu ditampilkan ke publik. Seperti apa bunyinya, redaksi yang dibunyikan oleh komandan atasan dari Kosmas. Jika Kosmas melakukan hal yang di luar dari suruhan atau dari perintah komandannya, maka dia bersalah. Tapi kalau jika dia melakukan hal yang sudah dikomandokan atau sudah diperintah oleh komandannya atau atasannya, maka saudara Kosmas melakukan itu tidak salah. Itu dari segi penyebab ya, penyebab mengapa sampai terjadi pelindasan itu. Yang berikut lagi, itu kan tadi kita lihat dari segi Kosmas sebagai misalnya sebagai pelaku. Tapi kita lihat lagi dari segi objeknya, yaitu si Afan. Di video itu kan kita lihat kendaraan dari Brimob ini, si Rantis ini kan melaju dengan cepat. Pertanyaan kita adalah, apakah jarak antara mobil dengan Afan masih cukupkah jarak itu bisa diberhentikan atau bisa dikendalikan oleh seorang sopir pengemudi dari Rantis ini? Apakah masih cukup? Berapa meter kah dia? Sehingga sopir bisa enggak dia mengendalikan itu untuk berhenti secara mendadak? Apakah bisa? Misalnya si Afan ini tiba-tiba muncul secara mendadak ke arah lajunya kendaraan Rantis, maka susah dielak oleh si pengemudi waktu itu. Misalnya kalau Kosmas yang mengemudi, maka Kosmas juga susah untuk mengelak. Itu yang perlu dipertanyakan. Si Afan ini bagaimana proses dia kemunculan dia ke jalur kendaraan ini? Apakah dia muncul tiba-tiba atau dia sudah dalam jarak yang begitu dekat, atau dia muncul sudah lama di jalur ini sehingga jarak antara Afan dengan kendaraan ini masih cukup jauh enggak jarak pandang, baik jarak pandang sopirnya maupun jarak kemampuan mengerem, jarak pandang sopirnya ke arah Afan dan jarak kemampuan dari rem yang ada di mobil itu dibanding dengan jarak mobil itu dengan Afan. Apakah masih cukup enggak jarak ini bisa dikendalikan oleh sopir? Jika jarak ini adalah tidak bisa dikendali, apalagi si Afan yang tiba-tiba muncul di jalur yang sudah dilewati kencang oleh kendaraan Rantis, maka saya kira kecelakaan yang terjadi itu bukan lagi wilayah kemampuan, sudah di luar batas kemampuan seorang sopir. Kemungkinan lainnya adalah kita melihat ada kemungkinan kalau misalnya kita lihat dari si Afan ini muncul dari kirinya mobil waktu itu ya. Lihat di video ya. Itu apakah dia lari masuk secara sengaja atau tidak? Kalau sengaja, mengapa ada kesengajaan? Misalnya, apakah ada orang yang mendorong masuk si Afan ke arah tengah? Apakah dia didorong oleh orang? Kalau dia didorong, atau ada unsur kesengajaan dari orang lain yang mendorong si Afan masuk ke tengah, maka peristiwa pelindasan itu menjadi susah dielak. Secara hukum masih diperdebatkan, sedangkan secara etika atau secara kode etik kepolisian, kesalahan Kosmas apabila dia melakukan hal-hal di luar standar operasional dan di luar komando dari atasannya. Jika Kosmas melakukan hal sama dengan yang ada dalam SOP kepolisian dalam rangka penanganan kerusuhan dan atau dia menjalankan sesuai perintah operasional dari atasannya, maka si Kosmas tidak dapat dipersalahkan dalam hal ini. Soal standar operasional, manakah standar operasional yang dimiliki polisi dibeberkan ke publik. Yang kedua, apa isi komunikasi antara si Kosmas dengan atasannya, sehingga kita tahu apa yang dilakukan oleh Kosmas, apakah dia di luar SOP dan di luar perintah atasannya atau tidak. Kalau dia berada di luar perintah atasan dan di luar SOP-nya, maka kesalahan ada pada Kosmas, Pak Kosmas. Tapi kalau dia menjalankan persis seperti apa yang ada pada SOP dan apa yang diperintah oleh atasannya, maka kesalahan tidak ada pada Kosmas. Pak Kosmas tidak bersalah. Jadi publik perlu ditampilkan oleh polisi seperti itu. Jadi polisi tidak hanya dengan menampilkan Kosmas bersalah menyebabkan kematian Afan,
tetapi harus menyampaikan juga bukti-bukti kesalahan dia apa yang dia lakukan kesalahan dia. Yang berikut lagi, saya kira itu adalah bagian dari cara kemungkinan ya, itu adalah cara menghindar diri atau menyelamatkan diri dari suasana, dari situasi kegentingan, dari situasi darurat ya. Dalam keputusannya, jika tidak laju, maka 7 orang polisi di dalam mobil rantis ini akan terancam nyawanya oleh kerumunan massa, oleh serangan massa. Ya, kalau dia tidak lari, tapi kalau dia lari berarti kan dia sudah membela diri. Nah, pilihan seperti ini adalah satu pilihan dalam keadaan darurat. Apakah itu dibenarkan atau tidak, itu hal lain ya, soal yang perlu dijelaskan. Apakah seorang polisi atau polisi bisa melakukan pembelaan diri atau melakukan sebuah tindakan untuk penyelamatan dirinya dengan mengorbankan pihak lain, apakah bisa atau tidak secara hukum maupun secara etika ya. Polisi perlu jelaskan. Jadi polisi perlu menyampaikan jangan kesimpulan saja ya, tetapi bukti bahwa Kosmas bersalah atau tidak. Itu publik perlu tahu. Jadi publik jangan diberikan kesimpulan atau kesimpulan saja, karena nanti itu tidak mencerdaskan publik dan tidak terlalu meyakinkan publik. Jadi publik akan bisa bermain-main dengan logikanya bahwa jangan-jangan Kosmas cuma sebagai korban dari konspirasi atau ada pihak lain yang ingin cuci tangan yang kotor dari peristiwa ini. Mengapa begitu? Karena memang kita lihat ya, demo ini kan ada 2 kelompok. Prabowo Subianto sebagai presiden sendiri kan bilang ada 2 kelompok. Ada kelompok yang betul-betul menyampaikan aspirasi secara sejati atau secara murni, yaitu mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat. Tapi ada juga pendompleng, ada juga provokator, ada juga ya dalam istilah Pak Presiden mengatakan ada pihak yang mau makar. Nah, disinilah kita perlu memilah ya. Kalau ada pemakar, maka makar itu orang makar atau orang provokasi itu kan berbuat dengan macam-macam. Bagi dia itu yang penting tujuan dia sukses. Maka kemungkinan saja bahwa ada sabotase ya. Satu, bisa sabotase perintah kepada Kosmas, bahwa seolah-olah ini perintah dari atasan, tapi sebetulnya sudah ada sabotase di tengah jalan, yaitu komunikasinya, alat komunikasi sudah disabotase. Bisa itu satu. Yang kedua, bisa juga ada kelompok yang mendorong si Afan masuk ke dalam jalur rantis. Kalau kita tidak mempertimbangkan dari segi ini, maka si provokator atau si perusuh atau si orang-orang yang mau buat makar ini, mereka adalah orang yang beruntung, mereka menari. Mereka melihat ada polisi korban, baik yang celaka, baik yang mati, atau yang cedera, sampai dengan polisi yang dipecat seperti Kosmas dan kawan-kawannya. Itu kan adalah korban. Dan itu kalau sampai terjadi ada provokator yang bermain di situ, ya mereka yang tertawa. Provokator yang tertawa. Dan kita semua yang jadi korban, rakyat jadi korban, demonstran mahasiswa jadi korban, polisi jadi korban, ya termasuk Pak Kosmas dan kawan-kawannya yang mereka ber-7 orang jadi korban. Dan yang tertawa ya adalah provokator di luar, adalah yang mau makar. Jadi usahakan ya, persoalan ini kita harus letakkan mana yang bersalah, kita harus letakkan. Jangan sampai kita terlalu gegabah, kita terlalu mengikuti tuntutan publik. Ketika publik mengatakan, wah ini 7 orang polisi harus dihukum. Nah, kita akhirnya membuat prosedur, membuat penyelidikan dan penyidikan berdasarkan pesanan publik. Itu nggak bisa ya, nggak boleh berdasarkan pesanan publik. Saya sendiri ketika melihat Pak Prabowo presiden hari pertama setelah saudara Afan Kurniawan meninggal, setelah dia mengucapkan belasungkawa, dia mengatakan bahwa dia menyesal aparatur negara atau aparat bertindak keras, bertindak arogan terhadap demonstran ya, terhadap Afan misalnya. Saya kira ini sebuah pernyataan terlalu gegabah ya oleh seorang presiden ya. Harusnya dia membuat pernyataan yang netral. Netral itu misalnya harap usut tuntas. Itu bahwa usut tuntas ini nanti salah siapa, benar siapa itu enggak soal. Itu tapi yang paling penting proseduralnya harus diusut tuntas. Nah, bahasa-bahasa netral nih. Tapi kalau misalnya Pak Presiden sudah melakukan justifikasi, dia menyesal bahwa polisi sudah melakukan tindakan arogansi, kekerasan, maka itu bukan pernyataan netral, itu sudah pernyataan memihak, yaitu kesalahan ada pada
polisi, ada aparat keamanan. Itu saya menyesal sekali ada pernyataan seperti ini. Jadi pernyataan awal sebelum diselidiki, sebelum hukum berjalan, sebelum tim penyelidikan berjalan, itu semua pernyataan harus netral, tidak boleh memihak siapa benar siapa salah, itu tidak boleh. Kita biarkan hukum berjalan sesuai dengan proseduralnya. Sebab kalau kita semua sudah membuat pernyataan-pernyataan yang memihak, maka hukum bisa jadi hukum akan bekerja menurut pesanan publik, menurut suara. Nggak mungkin lah kalau presiden sudah mengatakan salah di tujuh orang polisi itu, terus tim penyelidikan nanti akan membuat satu kesimpulan berbeda lagi. Wah, ternyata 7 orang polisi tidak bersalah. Itu kan nyaris tidak mungkin. Itu kan sudah melawan dari pernyataan presiden dan kesimpulan publik. Ini tidak bisa. Harusnya itu publik maupun presiden harus membuat semua pernyataan harus dalam keadaan netral. Soal siapa benar siapa salah, ya itulah kita menyerahkan kepada proses berjalan. Pak Kosmas mungkin dan dengan 6 orang polisi yang lainnya, saya merasa Pak Kosmas perlu melakukan banding kepada kasus dia. Jadi tidak bisa terima begitu saja selama polisi belum membeberkan semua hal yang seperti saya bilang tadi. Tidak boleh terima saja. So kalau kita terima saja, maka kita memenangkan provokator. Kita memenangkan para perusuh, mereka yang tertawa. Jadi kita tidak boleh menyerah, harus melalui satu mekanisme memunculkan entah salah siapa tahu salah provokator, maka yang muncul ada provokator yang dihukum, provokator yang diseret ke pengadilan. Itu sesuatu prosedur yang normal, yang wajib kita lakukan. Jangan sampai kita harus mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah, mahasiswa yang tidak bersalah, demonstran yang tidak bersalah, polisi yang tidak bersalah, aparat yang tidak bersalah. Akhirnya mereka semua harus, ya, orang yang tidak bersalah harus menanggung risiko. Itu sesuatu yang tidak bagus, ya, tidak fair. Memang kelihatan banyak persoalan-persoalan akan selesai, tapi meninggalkan banyak ketidakpuasan karena orang merasa dikorbankan. Tidak boleh ada yang dikorbankan. Semua pelaku harus bertanggung jawab kasus ini, termasuk siapa tahu pelaku ada pada provokator, ada pada orang-orang yang makar. Terima kasih ya. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.